Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas teori menurut Sister Kalista Roy. Kami dari D3 Keperawatan kelas C Universitas Veteran Jakarta. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aunalia Salsabila dengan NIM 211070109, Honita Anissa dengan NIM 211070177, Hairunisa Ardiani dengan NIM 211070187, Nadia Sapitri dengan NIM 211070191, dan yang terakhir Farah Sundus dengan NIM 2110710. Di sini kami akan membahas tokoh teori keperawatan kita, yaitu Sister Kalista Roy. Selanjutnya, yuk kita bahas. Nah, Sister Kalista Roy ini anggota Suster Santo Joseph di Carondelet, lahir pada tanggal 14 Oktober 1939 di Los Angeles, California. Lalu kita akan membahas tentang sejarah singkat Sister Kalista Roy. Jenjang pendidikan Kalista Roy dimulai pada tahun 1963, mendapat gelar sarjana keperawatan di Mount Saint Mary. Lalu pada tahun 1966 mendapat gelar master dalam keperawatan di University of California. Di universitas yang sama pada tahun 1973 mendapat gelar master dalam sosiologi. Hingga pada tahun 1977 mendapat gelar dokter dalam sosiologi. Setelah Kalista Roy ditantang untuk membuat model konseptual untuk keperawatan, dia pun telah memperhatikan ketahanan anak-anak yang luar biasa dan kemampuan mereka untuk beradaptasi sebagai respon fisik dan psikologis. Roy pun memutuskan untuk mengambil konseptual adaptasi. Banyak nih penghargaan yang digapai oleh Kalista Roy, yaitu American Journal of Nursing Book of the Year Award. Tahun 2007, Kalista Roy mendapat Academy of Nursing, diakui sebagai makhluk hidup legenda. Itu juga membuat buku model adaptasi Roy, berfokus pada teori adaptasi keperawatannya. Dengan pencapaian dan penghargaan yang sangat banyak, lalu apa saja sih teori yang dikembangkan oleh Sister Kalista Roy? Yuk kita bahas. Bisa kita lihat ya alur teori yang dikembangkan oleh Kalista Roy. Dari input, proses control, efektor, hingga output. Baik, selanjutnya ada teori input. Yang pertama ada stimulus internal, yang kedua stimulus eksternal, dan dibagi lagi menjadi teori adaptasi yang di dalamnya terdiri dari stimulus vokal, yang kedua ada stimulus kontekstual, dan yang terakhir ada stimulus reditual. Nah, pembahasan pertama nih, stimulus vokal. Apa sih itu stimulus vokal? Stimulus vokal adalah stimulus internal atau eksternal. Biasanya paling segera dan menghadapi sistem manusia. Menurut Roy dan Andrew tahun 1999, halaman 31. Nah, yang kedua yaitu stimulus kontekstual, yaitu rangsangan kontekstual adalah semua rangsangan lain yang ada dalam situasi yang berkontribusi pada efek fokus stimulus. Yaitu rangsangan kontekstual adalah semua faktor lingkungan yang hadir pada orang tersebut, dari dalam atau dari luar, tapi yang bukan menjadi pusat perhatian orang itu. Menurut Andrew dan Roy 1991. Dan yang terakhir yaitu stimulus residual, yaitu stimulus sisa adalah faktor lingkungan di dalam atau faktor sistem manusia dengan efek di situasi sewa yang tidak jelas. Ini juga menurut Roy dan Andrew tahun 1999, halaman 32. Alur teori selanjutnya yaitu ada proses kontrol. Apa sih itu proses kontrol? Yuk kita bahas. Yang pertama, ada mekanisme coping.
Mekanisme coping merupakan distorsi kognitif yang digunakan oleh seseorang untuk mempertahankan rasa kendali terhadap situasi, mengurangi rasa tidak aman, dan menghadapi situasi yang menimbulkan stres, menurut Feedback 2011. Kemudian yang kedua adalah regulator, yaitu subsistem regulator mempunyai komponen-komponen input, proses, dan output. Input stimulus berupa internal ataupun eksternal. Nah, kemudian yang terakhir ada kognator. Nah, kognator adalah proses coping utama yang melibatkan 4 saluran kognitif, emotif, persepsi dan informasi, pemrosesan, pembelajaran, penilaian, dan emosi. Menurut Roy dan Andrews tahun 1999, halaman 31. Fisiologi. Mode fisiologi atau fisik, modus fisiologi dikaitkan dengan proses fisik dan kimia yang terlibat dalam fungsi dan aktivitas organisme hidup. Roy and Andrews 1999 halaman 102. 5 kebutuhan diidentifikasi dalam modul fisiologis atau fisik relatif terhadap kebutuhan dasar. Integritas fisiologi sebagai berikut. 1. Ada oksigenasi, 2. Nutrisi, 3. Eliminasi, 4. Aktivitas dan istirahat, dan yang kelima ada perlindungan. Lalu selanjutnya ada konsep diri. Mode identitas kelompok konsep diri adalah salah satu dari 3 mode psikososial. Ini berfokus secara khusus pada aspek psikologis dan spiritual manusia, sistem kebutuhan dasar yang mendasari individu. Mode konsep diri telah diidentifikasi sebagai psikis dan integritas spiritual atau kebutuhan untuk mengetahui siapa seseorang adalah agar seseorang bisa ada atau ada dengan rasa persatuan, makna, dan tujuan di alam semesta. Roy and Andrews 1999 halaman 107. Lalu ada peran. Mode fungsi peran. Mode fungsi peran adalah salah satu dari 2 mode sosial dan berfokus pada peran yang ditempati orang tersebut. Masyarakat. Peran sebagai unit yang berfungsi dari masyarakat adalah didefinisikan sebagai seperangkat harapan tentang bagaimana seseorang menduduki satu posisi berperilaku terhadap seseorang menduduki posisi lain. Lalu selanjutnya ada interdependen. Saling ketergantungan. Mode interdependensi berfokus pada hubungan dekat orang-orang atau secara individu dan kolektif, dan tujuan, struktur, dan pengembangannya. Hubungan interdependen melibatkan kemauan dan kemampuan untuk memberi dan menerima kepada orang lain. Dari mereka aspek dari semua yang ditawarkan seperti itu, seperti cinta, hormat, nilai. Alur teori yang terakhir yaitu output yang terdiri dari respons. Di dalam respons terdapat adaptif dan maladaptif. Respons yang pertama ada adaptif. Tanggapan adaptif adalah tanggapan yang mempromosikan integritas dalam hal tujuan sistem manusia. Roy dan Andrews 1999 halaman 31. Respons yang kedua yaitu maladaptif atau tidak efektif. Tanggapan yang tidak efektif adalah tanggapan yang tidak berkontribusi untuk integritas dalam hal tujuan dari sistem manusia. Roy dan Andrews 1999 halaman 31. Baik, di sini ada kesimpulan dari teori Kalista Roy, yaitu menyampaikan bahwa secara umum tujuan pada intervensi keperawatan adalah untuk mempertahankan
dan mempertinggi perilaku adaptif dan mengubah perilaku inefektif menjadi adaptif. Penentuan tujuan dibagi atas tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang yang akan dicapai meliputi hidup, tumbuh, reproduksi, dan kekuasaan. Tujuan jangka pendek meliputi tercapainya tingkah laku yang diharapkan setelah dilakukan manipulasi terhadap stimulus vokal, kontekstual, dan residual 3.2. Baik, yang terakhir ada daftar pustaka dari kelompok kami. Berikut daftar pustakanya. Sekian dari kami, semoga videonya bermanfaat dan kita jadi memahami tokoh teori keperawatan kita yaitu Calista Roy. Terima kasih sudah menonton. Don't forget to always stay safe, stay healthy, and stay happy.